Jadi akhir-akhir ini di bulan Oktober ya, warga ini sudah banyak yang berbicara mengenai pemilihan P3 SRS di MGR 2 maupun di kawasan Podomoro City, Grogol, Jakarta Barat ya. Hanya saja yang sering saya jumpai itu beberapa lansia yang berminat untuk ikut serta mencalonkan diri sebagai pengurus P3 SRS itu motivasinya adalah uang, motivasinya adalah insentif. Ya kalau ditulis di laporan keuangan itu insentif untuk P3 SRS yang pada sebelumnya sekitar 500 juta sudah meningkat 600 juta lebih per tahunnya. Itu saya tidak yakin mereka hanya menerima itu aja ya. Lagi-lagi kita itu banyak warga ya yang tidak teredukasi ya. Banyak warga yang tidak bisa menilai kriterianya itu apa gitu loh. Kriterianya itu apa? Mereka-mereka yang pada posisi P3 SRS itu apa? Mereka itu pelayan warga, mewakili warga atau bukan? Gitu. Jadi jangan mau diperalat hanya pada waktu 2 bulan, sebulan sebelum pemilihan. Itu jangan mau diperalat, jangan mau mudah dipengaruhi. Padahal tahun-tahun sebelumnya pekerjaan mereka, kinerja mereka itu bagaimana? Pencitraan saja atau bagaimana? Gitu ya. Jadi penggantian lift itu sudah tidak bisa dipakai untuk pencitraan. Foto-foto sebelum demo itu ya tidak bisa dipakai untuk pencitraan karena warga itu sudah menyampaikan keluhan, menyampaikan aduan, menyampaikan permintaan. Itu masalah lift itu udah 10 tahun lalu dan juga diulang permintaannya pada sekitar tahun 2023 sampai 2024. Mengenai permintaan klarifikasi penggolongan tarif air itu sudah sejak tahun 2023 surat dan kami bersurat juga dicuekin gitu loh. Jadi ada kriteria ya, kriterianya itu bagaimana? Kredibilitas, akuntabilitas, kompeten atau tidak gitu loh. Jangan asal mau menerima jabatan tetapi banyak merugikan warga dalam pelaksanaannya. Pada tahun-tahun ini, bagian pengelolaan itu dipegang oleh Bapak. Tetapi bagaimana kenyataannya, gitu kan? Pengelolaannya. Banyak terjadi perbuatan melawan hukum, pelanggaran dari undang-undang, pelanggaran dari Pergub. Hal ini juga terjadi pembiaran oleh ketua pengawas. Ketua pengawasnya siapa? Nah, jadi semua itu sepertinya tidak memenuhi kriteria. Personal-personal di dalam P3 RS ini tidak memenuhi kriteria kredibilitasnya, akuntabilitasnya, dan kompetennya bagaimana kualitasnya mereka itu. Ya kan? Komunikasi ya aja buruk kok. Sudah terjadi undang-undang perlindungan konsumen itu sudah jelas terjadi pelanggaran. Kita sebagai warga itu kan sebagai konsumen juga, konsumen dari jasa, pelayanan jasa. Nah, makanya pelajari undang-undang, peraturan gubernur, peraturan yang resmi itu dipelajari. Jangan hanya pintar cuci mata, jangan hanya pintar melihat yang cantik-cantik saja itu bapak-bapak, gitu kan? Untuk melindungi keluarga kita, melindungi keturunan kita, ya kita harus mau belajar. Semua warga yang menyewa itu pun sudah termasuk sebagai anggota P3 SRS, termasuk penyewa.